minal jufa'i. Masalah empat ini yang menjadikan orang jadi hatinya keras. Nawis hatinya keras biasanya jika dari bener orang lima. Ono masalah si titik kesu, apa-apa marah, mutung, karena keras. Keras kurang berarti kudu gelutan, belum tentu. Wong perempuan juga kadang juga tidak karena keras, bukan. Lihat saja permasalahan kenapa wong kuwi atine dadi atos. Pertama dari Rasulullah, dadi ana papat sing dadekake wong kuwi dadi atine keras atau golongan wong keras ati. Al awal ayyabular rajul wa huwa qaimun. Pertama adalah ketika ada seorang laki-laki atau perempuan. Nah ini disebutkan langsung rajul karena ini lebih spesifik. Ketika ada seorang laki-laki kencing dengan cara berdiri, maka orang ini bisa dipastikan hatinya keras. Sing hatine maune lembut krana sering nguyuh karo ngadeg. Wis dadi atos. Engko nek ana masalah mesti marah. Kadang-kadang ngajake gelut. Kenapa cah nomor seneng tawuran? Wis jelas nguyuhe mesti ngadeg. Kamu ketahuan. Nah cawe itu jelas orang mungkin nguyuh karo ngadeg. Apa permasalahannya Bang Adus? Ya mesti ada kaya ngompol ya. Dadi wong kuwi atine dadi keras, berarti wonge keras siji syarat wonge kuwi sering nguyuh karo ngadeg. Makanya kita sering kalah karo tekniknya wong Belanda. Wong Belanda kuwi tau krungu ana Belanda sarungan. Ngono goleki. Wong Belanda itu senengane celanaan. Dan tidak mungkin ketika ada seorang laki-laki celanaan nguyuh karo dodok. Lah sampean diakusi. Saiki dogo celana lunga-lunga. Ora mungkin sampean pas lagi bepergian berangkat ning perjalanan terus sampean nguyuh terus katoke dicopot orang ngandel belas. Berarti sampean nguyuhe karo ketahuan. Ya kan? Jangan diremehkan lho kuwi lho. Awake dhewe dadi penyayang pada seorang istri. Dadi wong lanang, wong wedok pun sama dadi sayang dengan seorang suami, sayang dengan anak, itu ketika hatinya lembut, ndak keras lagi. Ketika kita sering-sering nguyuh ngadeg kalau jelas, suwe-suwe rontok rasa melase, rontok rasa imane. Ketemune wong keras karo emosional. Kepengine ngamuk, kepengine jewer, ngomahe. Oh ternyata hanya sedikit masalah yang nguyuh karo ngadeg tok mau. Kemudian kita lihat dari segi kesehatan. Sampai harus tahu. Ning gone kesehatan ku nak nguyuh karo ngadeg jelas iku berakibat ngene prostat. Kenapa? Karena ndak tuntas kendung kemih ketika nguyuh karo ngadeg kuwi kecepit. Yang keluar hanya air bersihnya. Kotorannya, endapannya selalu ada di atas. Ning gone usus terakhir ndak bisa keluar langsung karena pernah dodok, nah dodok langsung dibawa katut karo banyu. Itu secara kesehatan. Ketika ditanyakan ke dokter kenapa bisa prostat, karena memang ketika kencing jarang dengan cara dodok, dengan cara berdiri. Ayo saya sampean kunjungan katut kira. Apa lari ya? Karo dodok Rasulullah selama beliau hidup tidak pernah kencing dengan cara berdiri, kecuali di saat beliau itu sakit perut. Nah pas lagi petenge lagi lara, sampean ojo nguyuh karo dodok nambah sakit. Kaya petenge lagi kenomah dan sebagainya, ya itu baru darurat. Kenomah nguyuh karo dodok tambah sakit. Sampean baru kena apa namanya jenengane kae nah pas banget pernah terus sakit apa ya? Kita untuk tukang sing kami
Di sengkil, ayo nak sengkil iki wong disumur. Nah, darman terus anginan langsung di seketika kok. Nah, angel. Yes, ngono kuwi lah ya. Oh, intine iya. Usahakan untuk selalu ketika kencing untuk bisa jongkok. Karena siji kesehatan, yang kedua ngantem ning ati. Sampeyan jajal. Sering-sering lah nguyu karo ngadeg kok jajal kaya ngapa? Enggak, hati ini jadi keras banget. Tapi mencoba sampai 1 minggu untuk tidak kencing dengan cara berdiri. Hati ini sampai lembut banget. Aneh. Oke, marahnya itu hilang. Mudah sekali marah ketika ngerti bener malah ngamuk ya karena hatinya keras. Kepengen hilang rasa itu, usahakan kita sepele. Niki dawuh Rasulullah kok. Ya nak ngono karo dodo. Sering-sering gawa. Sering-sering gawa. Semua ini pempes. Lu sarung. Sering-sering bawa sarung. Kalau no santri kami zaman Belanda selalu pakai sarung, kenapa? Alasannya kiai ini karo dodo. Wong Arab bawa jubah paling penak karo dodo. Karoane cekak, karo dodo penak. Bisa, maju isin gue sarung pokoknya lalu-lalu malah kepenak. Abah Ali pernah tak tanya kenapa gue sarung, citanya gue celana pegahnya itu pernah kesalahan. Pegah, nah wis alasan pasti pegah. Ngomong langsing, ya pegah. Pertama siji diarani wong kuwi wong atos ati, akhirnya atine dadi atos, akhirnya wong itu dadi atos. Siji ketika kencing berdiri. Nah ibu-ibu insya Allah tidak lalu, ini ngompol. Nah, wong lanang lho. Kayane sampean sering ya. Pokoknya karo nyakit dagangan, yo karo anu. Langganan plus nak pas darurat jan ora cewek man. Wis atine atos bongkol lho. Kayak orang supir-supir truk kan wis ngadeg ning pinggir ban. Terus diantem ke ban, belas ora cewek. Terus atine atos isih bongkol. Bukan ngel banget dimasak ya ora mateng-mateng. Nah wis mateng pun ora empuk. Wis atos bongkok kuwi. Ya nek ngadeg tok ijen mungkin dimaafkan. Wis ngadeg nguyuhe isih ora cemok. Iki kebanyakan lho. Menene sapa ono supir kok medhun jleb terus mlayu ning kamar mandi terus karo dodo iki jarang-jarang. Asani sing nomor kali kenapa wong kuwi dadi atos atine ayyam saha jabhatahu qabla an tafrugha minas shalah sing nomor 2 yang nomor 2 adalah ketika seseorang itu mengusap keningnya sebelum selesai sholat dalam keadaan sholat kemudian sholatnya belum selesai baru 2 rakaat dia ngusap kening, ngusap bathuk. Lah kan kadang-kadang sampean delala, sampean. Nah sing rajin sih mungkin. Sing rajin sholat, masuk ke masjid, kemudian dia dapat di dalam. Dan jero kan ora kena debu toh. Lah saiki sing ning jaba kan kadang-kadang kena debu, salat bar sujud terus rampung tangi Allahu Akbar kan mesti terus diusap. Nah, salat belum selesai kemudian dia ngusap kening saja itu ndadekake atos hati. Kudune dilepas. Men, senajan gopak debu los, aja nganti diusap sebelum salat selesai. Itu hanya masalah seperti itu nggak ada atau hati loh ngusap kening sebelum selesai sholat. Kalau di Indonesia sih lah yang lucu kemarin saya pergi ke Demak terus sholat subuh di
Masjid Agung Tegal. Jaga jarak semiliki ambane. Masjidnya gede banget. Ngono wae orang sebaris. Masjid sebesar itu jaga jarak sebaris ora Allah. Lah nek rapet sih pira. Itu kalau kita di sini mungkin bisa masih pilih tempat-tempat sing enggak ada debu. Sekarang sampean nanti ning Arab Saudi, ning Arab Ka'bah, ora cepet-cepet golek nggon, yo manggone ning latar. Gelem ora gelem yo gopak debu. Maka di saat sholat lagi sujud, terus kemudian kotor kena lebu, maka ya nak kepengen sampai ndak atos atine, ya jangan diusap sampai selesai. Itu orang percaya, ayo sampai maka iso umroh ya bareng yo. Ora rajin, ala jelas. Arep subuhan kok mangkat azan, ra manggon. Nah, nak kepen roh bathuke sampean gopak debu kabeh. Tapi nak manggon ning arep Ka'bah aman pokoke. Bersih temenan. Maksudnya enggak keinjak-injak. Maka ketika saya sallallahu Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, lalu jelas itu aja dadekke atau sehati. Mudah marah. Apa meneh ketika kita sholat jebule kukur-kukur. Kowe ono lamuk, masya Allah. Ule ngantemi Allahu akbar ning buathuk kowe. Wah, ono ngantem. Kukur. Ngusap bathuk tok ndadek katos hati, apalagi ketika kita gatel. Kukur-kukur melana diatur oleh agama agar supaya tidak batal sholat juga tidak keras hati. Gimana caranya? Dikukur gunake driji-driji. Contoh katanya ini gini, cekel besok ya dikukur. Walaupun sampai ini ping swidak oleh ngukur orang bakal batal sholatnya. Tapi nak kayak gini subhanallah sepisan baik is batal. Gatal lagi langsung caranya cekel kayak gini. Terus ini yang gerak hanya cuma satu, walaupun ping 100 gerakannya tidak batal, tapi nak langsung kayak gini sepisan ya wis batal. Itu jenengannya 3 kali berturut-turut, bisalah satin mutawaliyah 3 berturut-turut langsung. Nah ini kan berarti ping 5 gitu, serok ping 5 bukan cuma batal tapi dedek ke atas hati. Dia mau buang ini gitu. Dan saya lihat atau di Arab, pas di Arab itu banyak yang begitu. Orang menunggu ya wis langsung disapi. Orang mau batu wah ini wis biasa. HP ini metu, HP ini muni langsung dicekel. Saya menang. Sholat menang, masya Allah. Mulanya Rasulullah itu adalah orang paling khusyuk di dalam sholat. Khusyuk. Bentuk fisiknya juga khusyuk di hatinya. Terus tenang. Mulane kowe salat kaya aku pas nglakoni salat dawuh Rasulullah. Ayo do salat kaya kowe weruh nek aku salat. Rasulullah salat iki kaya panu, kaya tombak, jret itu terus mandek set. Blas ndak gerak Rasulullah. Bisa nih, jenengan ora usap-usap batruk ya. Sing tak wedeni iki sampean kakang utang. Pas lagi salat lan langsung disana. Karo mikirnya. Kalau kakang utang biasanya kan karo nyekli badro ini karo kakang masalah kan si lus-lus badro ya. Siji nguyuh kanthi ngadeg, ping loro ning ngusap bathuk di saat belum selesai sholat, di saat dia sholat. Nah, ora sholat sih ngono. Tapi lus-lus ping 100 ping ngono kok. Yang nomor 3, ayasma'an nidaa fala yatasyahadu mislama yatasyahadul muadzin. Sing dadeke keras hati, nak dikei engko bener ora gelem nrima, senengane malah ngajak gelut, karo bojone dadi galak. Bertak yang nomor 3, ayasma'an nida fala yatasyahadu mislama yatasyahadul muadzin. Ketika mendengarkan adzan, dia tidak mau jawab seperti apa yang disuarakan muadzin. Kuwi dadeke atos atine. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak kepengin sampai ndak atos, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ada adzan sampai ndak mau jawab, dadeke atos hati. Permasalahannya adalah semua pakai speaker.
Kauman sampean krungu, pondok tobat sampean krungu. Kulone meneh akhirnya sampean ra salat. Dan jawab terus. Solusinya adalah yang dijawab adalah adzan yang ada di tempat masing-masing. Ketika di pondok tobat, yang wajib saya jawab agar hati saya tidak mudah keras, tidak keras, ya yang ada di pondok tobat. Setelah itu kok dengar yang lain, tidak perlu dijawab lagi, tidak penting. Itu, yang dikarepe itu adalah yang ada di tempat. Sampan orang Kauman, maka sampan wajib menjawab adzan yang ada di Kauman. Sampai di pondok tobat berarti sing wajib dijawab di pondok tobat. Kalau kepengen ndak keras hati, kalau ndak percaya silahkan sampean kurungan dan yang kampungnya sampean ndak jawab, rasakan nanti kayak ngapa ini sampean keras terus mudah resah kepingine marah. Nah kepingin hati nempuk setiap kurung adzan coba untuk bisa dijawab sekali lagi di daerahnya masing-masing. Orang berarti nak guru kono jawab, padahal aku setengah isak sampai dulu sholat. Apa mereka yang ini? Pondok tobat jam 3, Kauman juga jam 3, 5 menit. Gue ono sing jam 5 lagi agak. Yuk kan perangkat rampung kan? Kalau begitu adalah di tempatnya masing-masing. Siji ojo nguyuh ngadeg, ping loro nih. Kemudian sampean untuk tidak ngusap wajah atau batuk ketika lagi dalam keadaan sholat, ping telu usahakan untuk selalu jawab adzan. Kalau tidak jawab adzan malah ndadekake atos hati. Arabi idza tazakkartu indahu la yusolli alayya. Yang nomor 4 sing ndadekke hati kita itu keras, akhirnya menjadi pemarah. Dawai Rasulullah, ketika nama saya disebut sampai tidak mau baca sholawat, udah jadi keras. Cepat-cepat caranya Allah muni Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, langsung. Jadi kesampaian nanti lembut. Pokoknya janji krungu sholawat, secepatnya jawab sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kan Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, secepatnya. Justru ketika kita tidak mengucapkan itu, tidak jawab Sallallahu Muhammad tidak mau membacakan itu selawat pada Rasulullah, dekat ini atus. Padahal kan masalah sepele-sepele nak dihitung. Mau terima masalah nguyuh kok. Atau terima masalah ngusap rai. Atau mau terima masalah azan. Atau mau terima masalah maca sholawat. Tapi resikonya nah wis kadung atine atos karena nglakoni kabeh iki mau. Nah wis kadung atos dalam berkeluarga akhirnya sering padu. Nah wis padu akhirnya beda pendapat. Nah wis beda pendapat gumpal menjadi cerai. Gitu. Wis dak cocok sih dalam kehidupan. Urip bareng ora cocok ya ora pisah kan gitu. Dimulai dari jebule krana atine atos. Lah atine atos krana apa? Jebule mung krana masalah sepele papat iki to. Terus kok. Tapi sampean lakoni bae, jangan coba. Ayo tapi yo dino. Gimana anggota PP? Apa kencing masih berdiri? Apa sambil lari malah? Ya? Terus mulai ya lah. Lu duduk yo angel duduk. Joko paling. Berarti setelah ngerti ya usahakan ya. Karena kepengen hatinya sing lembut kok. Mungkin selama ini sampai nggak ngerti. Nang uyung ngadik ini dari hatinya atos. Menang-menang balik ora lah. Pokoknya kudu dodol. Disampaikan kesehatan biar tidak kena prostat. Ya itulah ngaruh ning hati. Malah dawuh Rasulullah pada waktu Rasulullah ke Abdus Salam berjalan ning dalam satu perjalanan terus di sebelah kanan kan ada kuburan ya. Ning kono Rasulullah mendengarkan wong nangis jerit-jerit, wong nangis digebuki karo malaikat. Terus takok, kowe krungu ora ana wong nangis? Mboten ngertos Kanjeng Nabi panjenengan sing luwih ngerteni. Kepengin tak kei ngerti ora kenapa wong kae do nangis? Kayak malah kadus kayak kayane kan. Kita bilang, kayak nopo Kanjeng Nabi kok nganti digebuki di sana? Kuwi dodol masalah sepele. Lah nopo iku Kanjeng Nabi? Sebab dene nak uyuh ora cemok.
Dadi wong kuwi disiksa kubur hanya gara-gara nak yo ora cewek kuwi tok. Padahal ning kuburan kok wis disiksa. Waduh, ning akhirat luwih berat. Ning kuburan kok wis disiksa, apa meneh ning akhirate? Lagi daftar abri wis angel, bagaimana nanti kalau sudah masuk ke pelatihan? Pantohirnya gimana nanti? Lalu lagi masuk kok wis kangelan, ana umpune bolong. Ono fisiknya kurang dhuwur, wis angel kan? Belum nanti dalam pelatihan. Lagi tahap awal biasa tidak lulus, di mana tahap selanjutnya ketika pas orang itu sering kencing nggak cewek, akhirnya nih kuburan wis disiksa. Lah gimana nanti di akhiratnya? Ini kuburan bimeh larus kok. Nah kepengen nggak gampang disiksa di kuburan, kencingnya karo cewek. Nah iso karo dodok terus cewek sisa. Gitu, dodok orang cewek belek kok. Apa meneh ngadeg orang cewek. Sopomu anggota sopomu? Seperti itu, kita ringan tapi sangat berbahaya. Itu Rasulullah langsung melihat beliau orang ada di kuburan disiksa langsung oleh malaikat, hanya masalah sepele, masalah kencing tidak cebok. Hanya itu masalahnya. Nah, sampean kepengen ning jero kuburan ora disiksa. Nah, ning jero kuburan kok ora disiksa, apa meneh ning kuburan ora ditakoni. Ning kuburan pertanyaan iki tiap hari, ora mung sepisan. Lha rumangsane sih. Dari saiki kok ditakoni, dak jawab gebuk, hancur, dedekke meneh. Bar wis esuk takoni meneh. 2 hari kemudian takoni meneh, iso jawab ora iso gebuk meneh. Terus menerus sampai kiamat kok. Kalau bisa jawab 1 kali sudah selesai. Paling enak ketika kita masuk kuburan nggak ditanya, langsung suruh tidur, itu paling enak. Dan apa Pak? Bade anu ngene abang mau tilem mawon. Enak kan? Tilem mawon mriku. Dari turu tok. Lah entar apa mriki? Perang turu ngene apa? Lah masalahnya apa? Alah angele. Luwih apik masuk srep langsung kon turu, paling enak. Kepengen mlebu kuburan ora ditakoni, jangan lupa setiap hari baca surat Tabarok. Tabaraka lagi biadil mulku wa ala kulli syai'in qadir sampai selesai. Ku tiap hari baca, mati jelas dari Rasulullah ora bakal ditakoni dalam alam kubur. Belum langsung kok turu-turu. Lah bae wis durung lho, kalau saya sudah lama ya. Wong kepengin mlebu kuburan ora ditakoni. Ngejam 3 bengi wis tak waca dengan harapan besok mlebu kuburan ora ditakoni. Masalah takonane malaikat ning kuburan jebakan. Jebakan Batman lho ya. Kan masalah kaine sing salah. Tuhanmu siapa? Pangeranmu sapa? Nabimu sapa? Cekelanmu kitab apa? Dulurmu sapa? Wis diurutke karo kaine padahal malaikat ning kono belum tentu pertanyaane kuwi. Pertanyaan pertama, kitabmu apa? Gusti Allah. Nah, kan gebuk kan? Masalah kaine oleh namarai konak kapan sampai nono malaikat loro nagoni pangeranmu sapa jawabe Gusti Allah. Pertama mesti ngono. Ya malaikat kan wis ngerti krungu. Dibalik kok ngisor saiki dulurmu sapa? Apa Islam lah gebuk temenan. Nah, daripada digebuk angel-angel mlebu kuburan aman, alah maca Tabarok. Juz 28 Tabarok itu. Tabarokalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dibaca hanya 1 lembar setiap hari. Insya Allah mlebu kuburan ora ditakoni. Senajan, ya, senajan sampean tahu kuwi ora cewek. Ya, iya kuwi lho. Iki kan tak formulane wis daripada sampean walah wis awit mbiyen sih lah. Wis tekan saiki ora kecanda-canda ki wektune. Kalau begitu formulanya adalah baca Tabarok. Dan supaya sampai di kuburan orang ditakoni mosok dikebuki. Ono tamu belum terus turu kok dikebuki, lha apa masalahe? Lah wong ning kuburan bledeng terus turu kok dikebuki malaikat, apa masalahnya juga? Ditakoni beduru kok dikebuki. Kan gitu. Oke, ya itu ya. Jadi ada masalah 4 ini yang menjadikan orang itu jadi keras hati. 1, ketika kencing berdiri. 2, sering usap kening ketika belum selesai sholat atau ukur-ukur nggak aturan. Terus nomor 3, ketika dengarkan adzan nggak mau jawab, atau ada bacaan sholawat dia nggak mau membacakan sholat pada Rasulullah. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang lembut, orang-orang yang selalu Rahman Rahim lah bahasane,
duweni rasa welas asih dengan sesama dengan cara atine halus, atine empuk, ojo nganti atus. Bagus? Ayo ya. Iya, apa boleh kadus tidak boleh marah. Pak Jokowi aja tidak marah kok. Ya lu paling duit tidak marah. Iya kan? Itu. Saya itu kalau mau marah kelian. Pas kalau nangani anak mau marah pasti saya ingat Pak Jokowi aneh. Ngerap kesun milih Pak Jokowi. Jokowi presiden bisa nahan marah kok. Masa saya pengasuh pesantren tidak bisa? Dan memangnya jabatan presiden kalau pengasuh pesantren gede di, gede pengasuh pesantren nanti tidak ada yang pilih. Sebab saking ngedeni gue. Ya loh, nah presiden gubernur sih dipilih, tapi tidak ada orang pemilihan pengasuh pesantren itu tidak ada. Kenapa itu? Karena jabatan paling tinggi di hadapan yang kuasa tidak main-main ini. Masa Pak Presiden bisa marah, tidak bisa nahan marah, saya tidak bisa, saya harus bisa dong, saya di atasnya kok. Kan begitu. Itu Pak Dus. Iya. Pak Dus sebetulnya, Pak Jokowi marah. Nah, gara-gara sering marah itu hati ini atas. Usahakan 4 ini jangan lakukan. Bener. Kalau ada jawab. Kalau sholawati. Sholat sing tenang. Nguyuh kalau dodok. Wis pitok. Rahasianya hati empuk. Dan kui terus cara vitaminnya serasa zikir la ilaha illallah. Itu vitamin. Kena ini semakin lembut, gen subur divitamin dengan zikiran. Itu vitamin. Penyakit ini mau disemprot dilawan. Insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Mohon maaf sekali lagi apabila terlambat walaupun sedikit, mungkin kepada Gusti Allah berkahi. Kata dengan sakit kolaboratan berpilih wonten kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.